Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sejarah Indonesia akan memaparkan hasil kuesioner kami. Sebelum kami memaparkan hasil kuesioner kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Algebina Maharani. Saya Alfitrani Puji Rahayu. Saya Hasnalia Nabila. Saya Putri Salsabila Nur. Saya Revila Kranti Sawi. Saya Rangga Nofriandi Saputra. Berdasarkan hasil responden mengenai kegagalan masa Orde Baru terhadap 25 responden, 8 orang hidup di masa Orde Baru dan 17 orang tidak hidup di masa Orde Baru. Masuk ke pertanyaan nomor 1, dari hasil responden pertanyaan nomor 1 yaitu praktek KKN pada masa Orde Baru merajalela, 0 responden sangat tidak setuju, 2 responden tidak setuju, 5 responden cukup setuju, 13 responden setuju, dan 5 responden sangat setuju. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 dan 3 akan dilanjutkan oleh Revila Kranti Sawi. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu pembatasan dalam berpendapat dan berserikat serta berkumpul. 1 orang sangat tidak setuju, 2 orang tidak setuju, 7 orang cukup setuju, 8 orang setuju, dan 7 orang sangat setuju. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu ketimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru telah memicu turbulensi di bidang ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia yang mengakibatkan Indonesia berada di masa krisis dan ketidakstabilan ekonomi Indonesia sangat sulit dipulihkan hingga bertahun-tahun. Itu ada 1 orang sangat tidak setuju, 1 orang tidak setuju, 7 orang cukup setuju, 9 orang setuju, dan 7 orang sangat setuju. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga Nofriandi Saputra. Baik, saya akan memaparkan hasil pertanyaan 4, 5, dan 6. Yang pertama, pertanyaan 4. Pemerintah yang semakin otoriter menyebabkan demonstrasi besar-besaran. Di sini, hasil responden untuk responden yang sangat tidak setuju ada 2 orang. Responden tidak setuju ada 0. Responden yang cukup setuju ada 4 orang. Kemudian responden yang setuju ada 8. Dan responden yang sangat setuju ada 11. Lalu pertanyaan kelima, yaitu pengekangan demokrasi dan gagalnya pembangunan demokrasi di Indonesia. Hasil responden yang sangat tidak setuju ada 1 orang. Yang tidak setuju ada 2 orang. Yang cukup setuju ada 6 orang. Ada 9 orang, dan yang sangat setuju ada 7 orang. Lalu pertanyaan ke-6, yaitu kebijakan penyerhadaan partai masa Orde Baru bertujuan untuk meminimalkan konflik politik dan memudahkan pembangunan nasional. Hasil responden yang memilih sangat tidak setuju ada 1 orang, tidak setuju ada 0, cukup setuju ada 8, kemudian yang setuju ada 14 orang, dan yang sangat setuju ada 2 orang. Baik, begitu pemaparan pertanyaan dari saya. Selanjutnya, pertanyaan 7, 8, dan 9 akan dilanjutkan oleh Hasna Alia Nabila. Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan 7, pemerintah Orde Baru melakukan upaya untuk memberantas korupsi tetapi terbukti tidak efisien. Jawaban responden terhadap pertanyaan 7 menyatakan bahwa 1 orang menjawab sangat tidak setuju, tidak ada yang menjawab tidak setuju, 10 orang menjawab cukup setuju, 9 orang menjawab setuju, 5 orang menjawab sangat setuju. Lalu pertanyaan 8, pendidikan telah dijadikan sebagai indikator palsu mengenai keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. 1 orang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang menjawab tidak setuju, 6 orang menjawab cukup setuju, 12 orang menjawab setuju, dan 5 orang menjawab sangat setuju. Dan pertanyaan 9, terjadinya rasisme terhadap masyarakat Papua, 2 orang menjawab sangat tidak setuju, 2 orang menjawab tidak setuju, 7 orang menjawab cukup setuju, 8 orang menjawab
setuju, 6 orang menjawab sangat setuju. Lalu pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Salsabilah Nur. Masuk ke pertanyaan 10. Karena faktor utang di luar negeri yang melonjak akan menjadi salah satu dampak negatif yang menyebabkan perekonomian Indonesia berada di bawah kesusahan. 2 orang menjawab sangat tidak setuju, tidak ada orang yang menjawab tidak setuju, 8 orang menjawab cukup setuju, 9 orang menjawab setuju, dan 6 orang menjawab sangat setuju. Masuk ke pertanyaan 11, di mana kebijakan stabilitas politik rezim Orde Baru demi kekuasaan mendapat banyak perlawanan di kalangan masyarakat dan politisi, di mana 2 orang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang menjawab tidak setuju, 7 orang menjawab cukup setuju, 9 orang menjawab setuju, dan 6 orang menjawab sangat setuju. Masuk ke pertanyaan 12, di mana kurikulum 1994 pada masa Orde Baru sebagai kurikulum tanpa perasaan yang memiskinkan cita rasa seni pada siswa Indonesia, di mana 1 orang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang menjawab tidak setuju, 8 orang menjawab cukup setuju, 8 orang menjawab setuju, dan 7 orang menjawab sangat tidak setuju. Kemudian pertanyaan 13, 14, dan 15 akan dilanjutkan oleh Alfitriani. Ya, masuk ke pertanyaan 13, yaitu perekonomian dominan dipegang oleh pihak swasta dengan memegang 70% aset kekayaan negara. Dari total 25 responden, 1 orang menjawab sangat tidak setuju, tidak ada yang menjawab tidak setuju, 7 orang menjawab cukup setuju, 9 orang menjawab setuju, dan 8 orang menjawab sangat setuju. Selanjutnya pertanyaan ke-14. Sejak 1985 hingga 1986, Indonesia sama sekali tidak mengimpor beras. Lalu setelah 1986, produksi beras di Indonesia semakin berkurang. Dari total 25 responden, 2 orang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang menjawab tidak setuju, 5 orang menjawab cukup setuju, 12 orang menjawab setuju, dan 5 orang menjawab sangat setuju. Dan pertanyaan terakhir yaitu kualitas tentara mengalami penurunan karena tingkat elit sibuk dengan politik sehingga kesejahteraan anak buah kurang diperhatikan. Dari total 25 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju, 2 orang menjawab tidak setuju, 7 orang menjawab cukup setuju, 9 orang menjawab setuju, dan 7 orang menjawab sangat setuju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.